umur-umur yang tidak akan terukur di antaranya pandang nikmat ihsan yang sangat masyhur. Dan tidak lupa salawat beserta salamnya mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada paduka alam, yang mana Rasul yang membela kepada kebenaran, yang mendobrak kepada kemusyrikan, yang menolak kepada kekufuran, pemimpin anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin, yatanama habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak lupa salawat beserta salamnya mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita diberi syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati dan sangat saya cintai Ketua Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda bersama semua keluarganya, dan kepada para juri-juri yang saya hormati, mudah-mudahan ada di dalam maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada santri wa santriawati yang saya hormati, yang mudah-mudahan ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ibadallah, di dalam malam ini saya akan membawakan dakwah tentang Isra. Hadirin ibadallah, yang dinamakan Isra itu merupakan salah satu kejadian yang berkaitan dengan keyakinan kita, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Maka daripada itu kita wajib untuk mengiktikadkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra. Tapi jikalau kita tidak mengiktikadkan bahwasanya Rasul itu tidak Isra, maka dari situlah kufur agamanya, sebagaimana keterangan di dalam kitab Zuhar Tauhid. Hadirin ibadallah, awal mulanya Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala Rasul sedang beriktikaf di Masjidil Haram. Namun ada sebagian lagi ulama yang berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidur di rumahnya. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang ada di rumah bibinya yang bernama Ummi Hani radhiyallahu anha. Maka daripada itu saya mengambil dari bahasanya kitab yang diambil dari kitab Dardir ataupun kitab Qissatul Mi'raj, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang beriktikaf di Masjidil Haram. Hadirin ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril untuk membawa burak dari surga. Untuk apa? Untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf di Masjidil Haram. Maka daripada itu tatkala Rasul berjumpa dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada sumber mata air Jam-Jam untuk dibelah dadanya dan dibersihkan dengan air Jam-Jam, sesudah itu ditutup lagi. Hadirin ibadallah, selesainya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan yang dinamakan Isra. Tatkala Rasul di perjalanan, Rasul melihat ada kisah-kisah yang mana kisah itu untuk menjadi ibrah kita semua. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala di perjalanan melihat ada orang yang sedang menanam padi hari itu. Orang itu memanen padi hari itu juga. Tatkala Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, apa artinya itu? Malaikat Jibril pun menjawab bahwasanya itu adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul melanjutkan perjalanan lagi, Rasul di perjalanan melihat ada orang yang sedang disiksa. Orang itu dilempari sama batu sehingga keluar darah dan pecah kepalanya. Tatkala lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa artinya itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab bahwasanya itu orang yang selalu mengakhir-akhirkan salat fardu. Maka daripada itu saudara,
banyak lagi gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sesudahnya Rasul sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesimpulan nama kesimpulannya tatkala Rasul sampai di Masjidil Aqsa, Rasul mengikat tali buraknya dan Rasul masuk kepada Masjidil Aqsa. Pas di Masjidil Aqsa ada arwah-arwah para Rasul, para Nabi terdahulu, dan menyuruh kepada beliau untuk menjadi imam. Tatkala disitulah Rasul salat berjamaah. Setelah Rasul keluar dari Masjidil Aqsa, Rasul dihampiri sama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu membawa dua gelas. Gelas yang pertama itu diisikan dengan air arak, dan gelas yang kedua diisikan dengan air susu. Tatkala Rasul memilihkan air susu, asal kesimpulan apa yang dikatakan malaikat Jibril? Engkau sudah memilih fitrah ataupun agama Islam. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatna, khususna pikeun abdi, umumna mah pikeun sararea. Punten bilih aya kalepatanana sabab eta anu timbul tina kabodohan sim abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.